nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ada banyak ayat-ayat bahkan surat yang menjanjikan kemenangan untuk Islam. Di antaranya satu surat khusus, surat Al-Fat, itu satu surat khusus yang menjanjikan bahwa umat Islam akan meraih kemenangan. Bahkan sebagaimana kita tahu, surat itu jadi inspirasi untuk nama ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Jakarta itu dari Jayakarta, yang merupakan terjemahan dari Al-Fat. Cuma memang kalau membahas satu surat itu tentu tidak akan cukup dalam satu pertemuan. Kemudian ada juga yang kita tahu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu menjanjikan hakikatnya. Apabila datang berarti pasti datang, pasti menang, pasti ada pertolongan Allah. Di antara ayat-ayat Al-Quran juga banyak, dan satu ayat yang cukup singkat padat yang saya tulis di makalah ini, surat An-Nur ayat 55-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallah, Allah menjanjikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus sholihat, juga yang mengamalkan amal sholih, la yastakhlifannahum, pasti Allah akan memberikan mereka kekuasaan, akan menjadikan mereka khalifah, penguasa, pemerintah fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ini jadi yang pertama itu akan menjadi khalifah, akan jadi penguasa. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum, Allah akan mengukuhkan bagi mereka agama mereka, alladzi irtadalahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Bukan hanya jadi penguasa, tapi juga agamanya kukuh. Dan negara yang berlandaskan agama itu adalah Madinah. Ya, Madinah itu salah satunya dari din. Jadi kekuasaan itu, pemerintahan itu dasarnya negara, dasarnya agama. Ini tentu beda ya dengan ilmu politik yang diajarkan hari ini sampai di level mata pelajaran PKN, bahwa agar sejahtera, agar negara berkuasa, agar negara aman makmur, itu harus demokratis. Demokratis itu salah satu maknanya adalah menghilangkan agama, menghilangkan peran agama di dalam kehidupan publik. Agama hanya masuk ke ranah-ranah privat. Dan itu bertolak belakang dengan ayat ini. Justru
agama yang Allah ridhoi itu akan dikukuhkan. Jadi kalau demokrasi itu antitesis dari teokrasi, ya, negara kekuasaan berlandaskan keyakinan pada teis itu Tuhan, itu agama. Ini demokrasi itu demos rakyat, tidak berlandaskan pada agama tapi pada kehendak rakyat. Maka justru dalam Al-Quran kekuasaan itu dasarnya harus agama. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah pasti akan menggantikan mereka sesudah mereka takut menjadi aman. Bagi orang beriman beramal solih berarti akan mengalami ketakutan, ya. Ketakutan dalam levelnya yang beda-beda. Ketakutan apa? Ketakutan dari penguasa-penguasa yang zalim. Kekhawatiran dari kekuasaan yang tidak berlandaskan agama itu nanti akan digantikan menjadi aman. Apa syaratnya? Kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, mereka tidak menyekutukanku dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, dan siapa yang kafir sesudah itu, faulai kaumul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Sesudah apa? Sesudah berkuasa, sesudah agama kukuh, kokoh di negara, ayawai, ya, orang-orang yang punya gelagat kafir. Sesudah jaya, sok ayawai kemudian menjadi ke bawah lagi. Itu kan roda berputar, ya. Kehidupan manusia ibarat roda berputar. Jadi artinya ada kemungkinan sesudah kokoh itu kemudian jatuh ke bawah. Dan tugas kita adalah mengembalikannya lagi ke atas. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat. Wa atiiur rasul, taatlah kepada Rasul. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Tidak ada celah sedikit pun, ya, dari Allah termasuk dalam ayat ini untuk umat Islam sedikit keluar dari agamanya dalam urusan kekuasaan. Bahwa menjadi penguasa itu, berkuasa di satu negeri itu harus dengan tetap menerapkan nilai-nilai agama. Tauhid, yang budunani la yusyrikuna bi syai'an. Kemudian sholat, zakat, dan taat kepada Rasul. Tanpa itu janji ini tidak berlaku. Saya kutip penjelasan dari Imam Ibnu Katsir di footnote. Hada wa'dun minallah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'al ardh, bahwasanya dia akan menjadikan umatnya pemimpin di muka bumi. Dan ini janji berlaku sampai akhir zaman, termasuk buat zaman kita. Apa yang dimaksud khulafa'al ard? La yastakhlifannahum ay a'immatan nas wal ulata alaihim, yakni pemimpin umat manusia. Wal wulat itu pengurus pemerintah buat mereka.
Wa bihim tasluhul bilad, dengan kedudukan mereka negeri pun sejahtera. Dengan sudah menjadinya umat Nabi penguasa di bumi, maka negeri-negeri pun sejahtera. Wa tafdhu lahumul ibad, manusia tunduk kepada mereka. Meski tidak semua masuk Islam, tapi orang-orang kafir itu tunduk kepada orang Islam. Karena karakter orang kafir itu kalau ada di atas pasti menindas. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mungkin mereka bisa dibiarkan, karena jika mereka yadhharu 'alaikum, ada di atas kalian, di surat At-Taubah halaman 2, mereka tidak akan mempedulikan, memperhatikan hubungan keluarga, hubungan kontrak sosial, perjanjian sosial. Gak mungkin. Mau itu yang namanya sekarang PBB, negara-negara diikat dalam perjanjian. Kan akhir-akhir ini kita baca ya, Amerika, Australia, Cina, Prancis sedang berlomba-lomba memperbanyak kapal selam. Sedang berlomba-lomba memperbanyak kapal induk perang. Yang ramai kemarin kan Australia membatalkan janji ke Prancis meli ke Amerika. Prancis sampai cabut kedubes di Amerika karena merasa terhianati. Tapi si ditelepon ke si Biden-nya, ku akina meureun si Macron teh tunduk. Gak jadi balik lagi. Itu gara-gara nya alutsista. Indonesia mau duka di mana gitu. Jadi persiapan perang itu ada ya. Bahwa permusuhan itu ada janji-janji, tinggal janji tetap ya. Orang-orang kafir itu demikian. Maka dari itu tugas Nabi, kenapa Allah sampai menurunkan Nabi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar izhar itu kan jelas ada di atas semua agama lain. Jangan orang kafir ada di atas, harus agama Allah yang ada di atas. Wa kalimatullahil uliyah, kalimah Allah, ajaran Allah, agama Allah harus ada di atas. Maka dari itu sungguh aneh untuk tidak dikatakan picik ya, kalau Islam tidak boleh mengajarkan politik, membahas tentang politik. Ya harusnya misi Rasul itu untuk menjadi penguasa agama Islam itu bukan menghanguskan agama lain. Agama mungkin kan lakum dinukum waliyadin, tapi agama kita harus ada di atas agama lain, dan itu dengan kekuasaan. Kemudian wala yubaddilanna ba'da khaufihim minan nasi amnan wa hukman fihim, dan menggantikan ketakutan kepada bangsa lain menjadi keamanan. Gak lagi takut. Kalau Indonesia sekarang kan takut, wah menjadi perang di Samudra Pasifik ya, Australia, Amerika, Cina ya, Prancis, wah Indonesia hancur. Makanya kapal selam nage ya kemarin kena musibah. Wa hukman fihi, dan bahkan bisa memerintah bangsa lain. Hukman itu kan memutuskan, mengatur. Yang itu kan namanya Al-Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah, Hukumiyah negeri ya. Terjemahan tina negeri UIN, Universitas Islam Negeri, karena pemerintahan itu namanya hukuman. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menulis Kitabul Ahkam, isinya bukan hukum sholat,
hukum waris, hukum potong tangan, bukan, tapi seputar peradilan dan pemerintahan, al-ahkam. Jadi wa hukman fihim itu umat Islam menjadi hakim buat umat-umat lain. Dan ini sangat terbuka ya. Karena umat manusia saat ini sudah ada di titik kesadaran, cuma gak mau sadar benar gitu, bahwa hukum yang ada di mereka itu belum ideal. Contoh misalkan Amerika saat ini pusing ya orang tuanya terutama, bagaimana itu hukum tentang miras, hukum tentang senjata. Kan udah ya kekerasan senjata di Amerika, budak letih nembakan, miras ya, di satu sisi jangan ada, di satu sisi hararayat mabok gitu. Presiden Obama saja dulu mengakui tukang mabok ke orang. Di satu sisi ingin mengajarkan boleh kebebasan, di sisi lain dampaknya nyata. Ya. Kalau kita kan sudah jelas, nggak ada tawar menawar masalah miras. Ayo nawe nulalia di DPR, ya. P3, PKS mengusung undang-undang anti miras. Wah, cenah terlalu mengatur sampai urusan minuman wae cuma diatur. Tapi bagus Republika mengangkat berita ibu-ibu di Papua yang demo, termasuk keberanian gubernur Papua untuk bikin perda miras, ya, yang lebih galak dibanding Perpres yang sudah ditandatangani oleh Presiden. Kenapa? Sederhana kan beliau dia mengatakan bahwa generasi muda kami banyak yang meninggal gara-gara miras, dan kebanyakan tuh karena saling bunuh, ya, tawuran akibat dari miras. Ibu-ibu nggak mau anaknya seperti itu lah. Itu tadi udah bisa jelas begitu, tapi di sisi lain orang Barat yang marah apa? Ya. Si Ronaldo wae ya banyak. Jangankan miras satu Coca-Cola wae gitu balang tuh. Ya. Orang kafir teh si Pogba malah ya. Orang Islam. Ini orang kafir wae. Karena senang minum nukara dia, apalagi miras. Jadi mereka di satu sisi sadar ini bahaya, tapi di sisi lain hayang mabok teh buktina perayaan-perayaan mau F1 ya, mau MotoGP, sepak bola, wah dia dicebor gede banyak miras itu. Jadi mereka sedang ada dalam kebimbangan masalah hukum ini. Hakikatnya geus nyadar teuing gitu. Gak mau kemudian mengikuti hukum kita, dagis kagok nyewa. Jadi kita punya peluang dalam masalah ekonomi, dalam masalah politik. Umat Islam itu nggak capek berdebat masalah riba, nggak capek berdebat masalah goror, ya, nggak capek berdebat masalah hal-hal yang memang prinsipil yang sudah dijelaskan jelas di dalam Quran dan Sunnah. Sisanya ya wilayah ijtihadiyah itu wilayah untuk improvisasi, eksplorasi manusia atau dikekang teuing. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala dzalik. Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala sudah melakukan hal demikian, walahul hamdu wal minnah, dan hanya miliknya lah segala pujian dan sanjungan. Fa innahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah, hingga Allah membukakan untuknya Makkah. Itu kan Makkah itu kamu ayeuna mah New York, Washington, ya, London, ya, Paris. Makkah itu dulu berhasil ditaklukkan. Wa Khaybar, nah Khaybar itu mana nama Israel, ya, peteng negara Yahudi terkuat Khaybar, ya, makanya jadi nyanyi ya, jadi nasyid.
Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sayaun, itu kan membakar semangat. Ingat Yahudi, Khaybar, siapa yang bisa mengalahkan Khaybar dulu? Tapi dengan pasukan Muhammad hancur, dan itu akan kembali terjadi. Wal Bahrain, demikian juga Bahrain. Wasairo jaziratil Arab, semua jazirah Arab, ya, jazirah itu ke pulau Arab. Wardal Yaman bikamaliha, dan negeri Yaman secara sempurna. Ini kutipannya belum selesai. Dah dikutip sadayana bisi mual cekapnya sehalaman. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan sampai masa hidup beliau. Beliau kan hidup sampai tahun 1373. Ini sebelum Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih, ya. Kan Imam Ibnu Katsir itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah, ya. Juga kalau madzhab fikihnya ke madzhab Syafi'i, kalau akidahnya ke Ibnu Taimiyah. Mulai namalah Imam Ibnu Katsir teh perpaduan Salafi NU gitu. Nah itu di masa itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan, lihat Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, gak pernah berkurang, terus ekspansi. Sampai kata Imam Ibnu Katsir, Syam yang dulunya Kristen nageblek menjadi Islam dan memojokkan mereka ke Konstantinia, Konstantinopel. Seandainya Imam Ibnu Katsir masih hidup, ya beliau pasti menulis Konstantinopel pun sekarang sudah ditaklukkan jadi Istanbul, Turki. Dulu pas zaman Nabi, yang namanya Syam itu Yordania, Suriah, Palestina, Israel mau disebut. Itu tenaga black Kristen. Satu blok dengan Turki sekarang. Itu Romawi Timur itu kerajaan Romawi termaju dibanding Romawi Barat. Ya kalau berbicara Romawi pada zaman Nabi, di zaman itu bukan Romawi Barat. Romawi Barat itu masih terbelakang. Ada, saya masih ingat ya, pernah baca majalah Manjimas mengomentari film Robin Hood yang si Kevin Costner, ya, bapak-bapak pernah apa zaman bapak-bapak, lain zaman abdi. Itu film yang cukup Islami, tapi tanda kutip. Kenapa? Karena di sana si Robin Hood itu diajari oleh si Morgan Freeman yang bekas tentara Turki. Jadi orang Inggris belajar bagaimana perang itu dari Turki. Kenapa? Karena dulu belum, udah ada ya Inggris. Di masa itu kan novel itu jujur ya menggambarkan situasi sosial masa itu. Jadi diakui oleh novel-novel Robin Hood bahwa Barat itu terbelakang jauh dengan Turki. Ya, itu sesudah Turki Islam. Sama sebelumnya juga yang disebut Romawi itu, Romawi Barat itu dalam peradaban Barat sedang mengalami the Dark Age, ya, abad kegelapan. Belum Renaissance Barat itu kan nanti tahun 1800-an, ya. Sesudah Turki kieu, nah Barat udah digebuk ada Turki na kieu, ya, selama ratusan tahun itu. Bayangkan Pak Bu, dari tahun 600 Masehi Nabi Muhammad sampai tahun 1800 Islam berkuasa seberapa tahun? 1200 tahun. Dan itu gak berkurang. Nah, baru tahun 1800 ke sini mulai rontok. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ini nggak ada celah rontok seperti kita. Ini ayat terbukti jelas bahwa ketika umat Islam beriman, amal soleh, tauhid, mendirikan sholat, zakat, penguasa dan terus ekspansi. Cuma kalau Imam Ibnu Katsir sampai mendesak penguasa Kristen ke Konstantinopel. Kalau sekarang Konstantinopel sudah takluk. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir belum menjelaskan juga kesultanan Islam yang ada di Indonesia.
Itu juga janji Allah. Bagaimana bisa kepulauan Nusantara yang asalnya ngageblek Hindu, Buddha, jadi ngageblek Islam. Meski kadang ya cukup ironi ya, sehingga di Sumatera Selatan udah gede-gede kena Sriwijaya, bari dari situ Hinduna di Palembang ada sisa-sisanya. Di Jawa Barat udah gede kena Pajajaran, tapi Pajajaran Hindu, Museum Sri Baduga. Padahal Pajajaran di masa akhir itu sudah berubah menjadi kerajaan Islam. Tah ya sinetronnya Raden Kian Santang, gosok lalajo. Mulai itu Pajajaran jadi Islam. Ya. Istri saya pernah tanya ketika nyetrika malam-malam pas nyetrika, nah kenapa nih Pajajaran teh Islamnya Islam. Itu Sultan Sunan Gunung Jati teh incu ya dari Prabu Siliwangi. Nyinos aima profildan lah tetangga sebelah yang lebih tahu. Ya, beliau disertasinya itu membedah itu sejarah perjuangan Sunan Gunung Jati, bagaimana Sunda, Jawa Barat masa ngageblek Hindu itu menjadi ngageblek Islam ya. Dan saya baca sejarahnya, nah memang tidak mempelajari seperti Prof. Wildan ya, guru saya. Kalau saya baca itu bagaimana beliau dakwah ke Baduy ya. Ke Baduy, ke Banten sampai ke pelosok bawa anaknya, lalu nanti kan anaknya dijadikan Sultan Banten pertama ya. Kemudian ke Cirebon, pan begini gak enak di Cirebon teh hese, tapi sakit itu sudah berhasil. Yang asalnya Hindu kemudian menjadi. Demikian juga mengapa kita harus terus mengajarkan jasa wali songo kepada anak-anak kita. Nah bikin kainnya kan udah gede-gede ke Indonesia, Majapahit, bari di situ Majapahit, mana peninggalan Majapahit? Yang jelas itu peninggalan Islam. So kainnya di Jawa ngageblek Islam, ngageblek Hindu, ngageblek Islam. Itu bukti. Kalimantan, ya, Bapak kan kalau ke bandara Balikpapan, namanya kan nama Sultan, bandara Sultan Naon gitu kan. Wah, posternya besar ketika saya ke sana tahun 2018, 2017. Oh iya Sultan. Jadi orang Kalimantan yang senah daya tapi menyadari sejarahnya bahwa mereka di satu zaman sebelum sekarang itu kesultanan Islam ya, Pagar Antasari, Sulawesi, Mespuhu Kadituna. Bahkan Papua pun, tapi ini perlu penelitian juga ya. Itu pernah ada kerajaan Islam di sana ya, di Biak itu. Walau a'lam. Jadi ini janji Allah ketika umat Islam kokoh itu kemudian berpuasa. Nah tinggal kemudian pertanyaannya, kenapa sekarang tidak berpuasa? Itu gara-gara kafir. Apa kafirnya umat Islam hari ini? Itu yang banyak ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan di tahun 70-an. Ya. Kekafiran umat Islam itu satu, sekularisme. Itu yang merusak. Turki yang asalnya kokoh kesultanan hancur oleh sekularisme. Paham yang mengajarkan bahwa agama jangan dibawa-bawa ke dalam kekuasaan, dan itu perang ideologi itu kita rasakan di zaman dulu Pak Nasir dengan Soekarno sebelum kemerdekaan. Lalu kemudian sesudah kemerdekaan menjelang ya di PPKI bagaimana merumuskan Piagam Jakarta, itu perjuangan tokoh-tokoh kita, Ki Agus Salim dari SI ya, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Ki Haji Wahid Hasyim dari NU, memperjuangkan memang di Soekarno nama ketuhanan, tapi Pancasila yang sekarang itu bukan hasil Soekarno nyatanya. Soekarno itu mengusulkannya demokrasi,
Tapi orang tua kita diislamisasi, kerakyatan, rakyat kan demonstrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan peradilan. Debatnya itu lama, debat ideologi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pak Karno aja menerima itu. Bagaimana ini tarik ulur? Sekularisme menanggalkan agama, dan sekularisme itu berhasilnya lewat pendidikan, lewat media budaya. Ya, kalau dulu zaman saya kecil istilahnya Ghazul Fikri, ya, usul istilah Ghazul Fikri. Sekarang mah perang budaya, clash of civilization, ya, perang agama, perang pemikiran. Dan kita rasakan sendiri, ya, bagaimana beratnya kita di anak-anak kita ngerem budaya Korea, namanya budaya Korea di barudak gua ibu-ibu kira resep jika Asanti ini resep kan artis-artis Korea ini lewat budaya pop, lewat pendidikan. Lewat pendidikan gimana? Pelajaran IPA, IPS, PKN, nggak ada kan nilai-nilai agamanya dihilangkan, sehingga mereka tidak merasa perlu dengan agama dalam keilmuan. Istilahnya sekularisme itu dalam istilah Arab orang-orang sekuler al-ilmaniyah, jadi keilmuan, paham yang mengajar ilmu. Jadi begini Bu ya, ini memang cukup lama secara filosofis. Kenapa sekularisme itu menguasai? Mereka maksudnya di ilmu. Sesuatu disebut ilmiah itu kalau logis, empiris. Kalau semua orang bisa mengakses sama, membuktikan sama, istilahnya itu positivistik. Positivistik itu bapak, ibu sama-sama menilai positif, sama-sama bisa mengakses. Kalau saya katakan air susu ini manis, manis sebenarnya ini. Atau gula manis, ilmiah atau tidak? Ilmiah. Kenapa? Orang Hindu masaan gula pasti amis. Ke Amerika tanya gula amis enggak? Amis. Semua bisa membuktikan. Kalau saya katakan kopi aslinya pahit, setuju kan? Ilmiah. Tapi kalau saya katakan Nabi Muhammad itu nabi, ilmiah itu. Nah, di sini sekularisme bermainnya di sana. Orang Islam mengakui Nabi Muhammad nabi, orang Kristen, orang Hindu berarti itu ilmiah. Kalau tidak ilmiah jangan dibawa-bawa, segala sesuatu harus ilmiah. Kenapa kita meyakini Quran dan Sunnah? Karena itu wahyu. Siapa yang bisa merasakan wahyu? Hanya Nabi saja. Abu Bakar saja tidak merasakan, tidak empiris. Umar saja tidak merasakan. Istilah itu kita dogmatis, dogmate, keyakinan kuno. Membahas Al-Quran asatirul awwali. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi apa yang diungkapkan Al-Quran sekarang terasa di dunia pendidikan. Kita bawa-bawa penelitian skripsi, misalkan pengaruh Al-Quran terhadap kejiwaan seseorang, pasti ditolak. Kenapa ditolak? Kenapa meneliti Al-Quran? Al-Quran gak ilmiah, itu dogma, itu sekuler itu. Dan itu masuk ke anak-anak kita. Di buku saya yang Islam liberal, ya, kan itu ada pengantar dari Ustaz Radian ini. Bukan maksud menjelekan, ini kekhawatiran saja. Kuesioner di salah satu perguruan tinggi Islam yang mayoritas mahasiswanya 60% alumni SMA Islam terbaik di Indonesia lah, mungkin di Jakarta.
Tapi ketika ditanya bahwa setiap orang tidak boleh sombong, merasa benar dengan keyakinannya sendiri, karena masing-masing orang itu ada prinsip kebenaran yang dia anut. Itu semua setuju. Berarti lamun orang Islam merasa benar, Islam paling benar, Kristen salah, cek baru dakuran kita mahasiswa perguruan tinggi Islam itu salah. Itu korban sekularisme. Kebaikan itu tidak diukur dari sholat, dari zakat, tapi kebaikan seseorang itu diukur dari sejauh mana seseorang baik kepada sesama. Mayoritas setuju. Yang bapak tadi pinu di dia subuh, ibu-ibu penuh ngaji, sekarang sholat itu belum baik itu. Kebaik karena sholat oge asal hade kata tangga itu baik menurut anak-anak kita itu. Yang alumni SMA Islam, mahasiswa perguruan tinggi Islam di Tanarium. Saya dulu pernah diangkat jadi tim seleksi ya tahun 2014. Tim seleksi beasiswa Basnas, karena saya alumni beasiswa Basnas. Basnas meminta kita untuk menyeleksi calon penerima beasiswa berikutnya. Saya bagian filsafat ya. Dulu saya sebelum pensiun jadi dosen resmi saya filsafat. Hari hadis mah temannya hobi we. Saya tanya mahasiswa berjilbab ya, mahasiswi berjilbab. Saya tanyakan begini, kalau saya katakan gempa di Jogja itu karena Allah murka dengan dosa-dosa sebagian besar penduduk Jogja, ilmiah tidak? Oh tidak. Itu kenapa tidak? Ya nggak ada buktinya, belum ada penelitiannya ya. Buktinya di Aceh yang katanya orang-orang Islamnya taat jadi sunahnya gitu. Kurang pun kuduna. Iya, di Aceh itu bukti, berarti terlalu banyak orang yang berdosa. Apakah Al-Quran salah mengatakan setiap musibah yang terjadi itu karena dosa manusia? Eta mah yang lagu ebet giade oge nya. Mungkin Tuhan sudah murka melihat dosa-dosa kita gitu. Ebet giade oge. Tapi itu dalam ilmunya. Jadi ilmunya gimana? Ya itu kan karena lempengan anu retakan gitu. Oh iya, coret itu menunjukkan bahwa mahasiswi sudah tersekulerkan. Termasuk ketika kita kemarin lihat ya pertanyaan dari moderator kepada Bapak Prabowo dan kepada Bapak Jokowi ketika menanyakan peluang khilafah ada di Indonesia, dua-duanya menolak. Dek Prabowo, dek Jokowi. Padahal di satu sisi Prabowo saat itu ya, didukung oleh umat Islam. Dan memang seperti itu pola pikirnya. Menolak, nggak mungkin kita Pancasila. Padahal Habib Rizik di mana-mana kan NKRI bersyariah. Kita nggak menolak NKRI-nya, kita nggak menolak Pancasilanya. Yang kita inginkan adalah bahwa Pancasila ini kembali ke rumusan awal para founding fathers, mengakomodir syariat Islam bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam. Nah, iya orang Islamnya sieun dihukum hukum Islam. Jadilah mereka memilih sekuler. Nah ini, saya pernah ngisi kajian ketika rame Masjidil Aqsa. Saya sebut kenapa Palestina kalah. Sok Pak Cite bayangkan, ada data pemilu. Hamas itu baru menang tahun 2006 ya. Itu pun gak menang mutlak. Selama bertahun-tahun pemilu yang menang itu 70% Partai Sosialis. Partai Sosialis itu siapa? Menurut juga PDIP.
ya, sosialis. Ya, umat Islam Palestina sudah begitu. Kenapa hari ini Palestina kalah dari Israel? Nyada berjuang atau Hamas nukul. Tengok di tepi barat Fatah teh balang PLO. Mereka berjuang memperjuangkan Palestina tidak? Tidak. Mereka berkompromi dengan Israel. Pragmatis. Mana ada kemenangan yang tidak ditopang oleh tauhid. Tauhid kesananya jihad. Ya. Meski terlepas dari bagaimana jihadnya. Kalau konteks Palestina ya perang, kalau konteks Indonesia jihadnya jihad dakwah, jihad pendidikan. Karena kita pun dulu seperti itu disekulerkan lewat pendidikan, lewat budaya, maka kita pun masuk lewat itu. Ya. Ini juga yang merontokkan Turki. Ya. Sasoleh-solehna Sultan Abdul Hamid II enggak cukup beliau untuk menahan kehancuran Turki. Kenapa? Mayoritas rakyatnya sekuler. Tinggali di Turki, ya, di Kosovo, meskipun sekarang sudah mulai bangkit ya gerakan-gerakan itu. Di Mesir begitu, ya. Dulu ke awal-awal Al Jazeera TV ya, kan kata pembawa acaranya kan dari Karayu, ya. Ibu saya terus siapa saya lupa lagi, nah cenanya orang Arab ke ditiu taros ke di dia anu di Mesir loba nu ditiuna dibanding anu ditiuna, bahkan mungkin lebih banyak di Indonesia yang berkerudung dibanding ya di Mesir. Ini negara-negara Islam yang dulu jaya itu hancur dengan sekularisme, dan ini yang banyak ditulis ya oleh Pak Nasir dulu, Syekh Syukurdawi, Al-Attas, ya banyaklah orang-orang tokoh-tokoh kita yang membuktikan bahwa ketika tauhid, sekularisme itu menghancurkan tauhid, kekafiran, meski bukan kafir keluar dari Islam, ya kafirnya kafir dosa besar karena menolak agama masuk dalam ranah publik, ranah hukum. Agama itu cukup di ranah-ranah privat. Mun bahasa Partai Demokrat mah nasionalis religius. Nasionalis religius nanti majelis dikir Nurus Salamnya, sedikir SBY dulu rame. Di mana-mana SBY dikir gitu. Untuk menunjukkan bahwa komitmen agama ada. Nah, kalau bawa-bawa presiden tolong bubarkan Ahmadiyah, enggak mau. Gitu presiden tolong nih tanda tangan Perpres Miras, tanda tangan ke Pak SBY, itu tanda tangan Pak SBY Perpres Miras hari ini. Demikian juga di ayat berikutnya, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Ini ayat menegaskan bahwa janji itu bukan di Al-Qur'an saja. Sejak zaman Zabur, baik Zabur Nabi Daud atau Zabur dalam pengertian kitab-kitab sebelum Al-Quran. Zabur itu artinya kitab, ya. Bahwa hamba yang soleh itu akan menjadi waris, penguasa. Tapi memang seperti dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billah wasbiru. Naon sabar teh? Sabar dalam konteks kekuasaan itu jihad. Makanya selalu disandingkan, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum dua. Amasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sabar di sini kan Nabi Musa ngajak sabar ke umatnya berjihad melawan Firaun. Lain sabar cici. Ini juga yang harus kita lakukan, bagaimana sabar kita dalam melawan sekularisme. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Rasul kami, orang-orang beriman itu pasti akan ditolong oleh Allah, dimenangkan di dunia dan juga nanti di akhirat. Ini ada catatan dari Imam Ibnu Katsir, diskusi dari para ulama. Faktanya ada banyak nabi yang dibunuh. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, meski Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya, tapi kan sesudah itu Allah mengirimkan hambanya yang lain untuk menghancurkan Yahudi. Ya, itu ada di surat Al-Isra halaman pertama. Semua yang
Atau kata Ibnu Katsir, yaitu dengan dibunuhnya kan jadi syahid, itu juga ditolong daripada terbawa hancur. Ya. Begitu, ini ayat-ayat yang menegaskan bahwa pasti akan menang. Syaratnya ya tadi, kita konsisten dengan agama kita. Maka kalau kita bercita-cita menang tapi berpikir masih sekuler, meminggirkan agama Islam, itu justru yang termasuk kekafiran. Faman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Nauzubillah min dzalik. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mangga bila ya pertarosan hiji dua wali nyangakeun. Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.